Salam, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Bapa yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh melalui malam yang panjang, dan kami boleh bangun dari tidur kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Maka dari itu Bapa, sebelum kami berangkat untuk melakukan semua aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu dan disapa oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semua hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Ya, sudah 22 hari kita jalani di tahun yang baru, tahun 2026. Dan tentu kita selalu berharap kepada Tuhan, kita selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan buat kita semua, saudara-saudari, Bapak Ibu boleh membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka menghibur mereka yang dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sekali lagi saya baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak pernah menjalani hari-harinya atau yang tidak pernah menghadapi penderitaan. Tidak ada manusia yang senang terus hidupnya, bahagia terus hidupnya. Tetapi hitam, putih, penderitaan, duka, cita, dan suka itu pasti kita alami di bumi ini. Apakah itu berupa sakit penyakit, atau itu berupa kehilangan, atau kita pernah menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga kita, dan kita menghadapi tekanan hidup yang sangat besar. Bahkan mungkin kita pernah menghadapi kegagalan dan mengalami kegagalan, bahkan penolakan karena iman. Ya. Mana salah satu dari situ saudara-saudara yang pernah kita hadapi dan kita alami, bahkan mungkin saat ini ya. Lalu di saat seperti itu kita sering bertanya, orang Kristen sering bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli di dalam penderitaan yang kualami, di dalam kesakitan yang kujalani, di dalam tekanan hidup yang kuhadapi dan kujalani? Di manakah Tuhan? Apakah Dia tidak peduli terhadap semuanya ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah
Dan Allah yang kita imani dan percayakan itu adalah Allah sumber segala penghiburan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah itu, yang kita percaya itu, yang kita ikuti itu saat ini adalah Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara, Paulus memulai dengan pujiannya. Dia berkata, "Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan." Itu pujian yang Paulus sampaikan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari setiap penderitaan kita. Tidak, dia selalu ada. Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dan dia adalah Bapa yang peduli. Dan belas kasihan Allah selalu lebih besar dari setiap masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Ingatlah, belas kasihan Allah itu selalu besar dan lebih besar dari masalah kita. Ketahuilah saudara-saudaraku, penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah itu tidak peduli kepada kita. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah itu meninggalkan kita. Tetapi itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih karunia Allah. Itu adalah momen bagi kita sebagai orang yang beriman untuk mengalami kasih-Nya yang lebih besar. Maka firman Tuhan berkata, Allah menghiburkan kita dalam segala penderitaan. Penghiburan yang dari Allah itu memberi kita kekuatan, saudara-saudara, saat kita lemah. Penghiburan yang daripada Allah itu memberi kita damai sejahtera saat hati kita gelisah, saat hati kita gundah dan gulana. Dan penghiburan yang daripada Tuhan itu memberi pengharapan saat jalan terasa gelap. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi Ia selalu menyertai. Dia selalu mendampingi. Dan Dia selalu menguatkan kita. Ingatlah, di tengah penderitaan yang kita alami, kita tidak sendirian. Tuhan hadir selalu. Kita selalu menerima pendampingan yang daripada Tuhan. Percayalah, di semua momentum perjalanan kehidupan kita itu, baik itu penderitaan, kesakitan sekalipun, kita tidak sendirian. Dia adalah Allah yang selalu hadir, dan Dia adalah Allah yang selalu peduli. Dia yang tahu, dan Dia yang memberikan setiap jalan keluar dan sukacita di balik duka, penderitaan, kesakitan yang kita hadapi. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kekasih dalam Kristus Yesus, Allah kita itu adalah Bapa yang penuh belas kasihan, dan Dia adalah sumber segala penghiburan. Datanglah kepadanya dalam setiap penderitaan kita. Bukan hanya dalam setiap penderitaan, tetapi dalam setiap warna kehidupan kita, baik itu hitam ataupun putih, tetaplah datang kepada Tuhan. Karena setiap orang yang datang kepada Tuhanlah yang akan menerima sukacita. Orang yang datang kepada Tuhanlah yang menerima kelegaan. Orang yang datang kepada Tuhanlah yang menerima penghiburan dan damai sejahtera. Maka terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Biarlah Dia yang selalu menyertai kita hari ini, start pagi ini, sampai pada ujungnya nanti.
Biarlah Tuhan yang selalu beserta dengan kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Haleluya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami terima hari ini, memberikan pengharapan, kekuatan yang baru bagi kami untuk tetap setia datang kepada Tuhan dalam situasi apapun kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah sumber segala penghiburan, yang layak untuk memberikan penghiburan dan sukacita kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kami pada pagi hari ini kami serahkan hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhanlah yang berkarya di dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.